Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali pada hari ini tanggal 6 Maret 2021 pada pertemuan yang ke-8 atau ke-7 ya. Baiklah anak-anakku, apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dipertemukan ya. Tidak lupa kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka walaupun hanya lewat VDR ya. Anak-anakku semua, Bapak Ibu kamu juga sehat ya. Marilah kita bersyukur kepada kedua orang tua. Nomor satu pada Allah, kedua pada orang tua yang telah mendidik kita, membesarkan kita, dan masih memberi fasilitas kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Hanyalah Nabi Muhammad, Nabi terakhir utusan Allah, tiada Nabi lagi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku, marilah kita menghafal surat Al-Baqarah ayat 168. Silahkan kamu mengikuti, Bu Guru mengulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ulang ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia sing dipanggil karo Gusti Allah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang halal lagi baik ya dari apa yang terdapat di atas bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itu ayat 168 surat Al-Baqarah. Sekarang ayat 88 ya, kita baca lagi. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wa kulu, dan makanlah, mimma razaqakumullah ya, makanan yang halal lagi baik ya, apa yang dari Allah, halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun ya. Dan bertakwalah kepada Allah ya, yang kamu beriman kepadanya ya. Kenapa ya Allah kok selalu mengingatkan kepada kita tentang untuk mukmin, orang yang beriman, untuk selalu takwa. Takwa itu Bu Guru pernah menjelaskan, takwa itu terdiri dari huruf ta, artinya takorub kepada Allah. Takut kepada Allah dengan mendekatkan dan menjauhi apa-apa yang
mendekatkan apa yang diperintah mengerjakannya dan menjauhi apa yang dilarang. Qanaah ya, qanaah itu menerima, bersyukur apa yang telah kita terima ya. Dengan Islam kita harus menunaikan rukun Islam, dengan iman kita harus meyakini rukun iman. Dengan adanya kita di dunia dari kedua orang tua, lantarannya kita harus bersyukur kepada kedua orang tua ya. Terus waro'ah itu selalu mengharap ridho Allah. Ya, yakin bahwa orang yang takwa, orang yang beriman akan mendapat kebahagiaan besok di akhir kelak. Maka Islam telah mengatur dari hal-hal yang kecil pun ya, apalagi sampai kita membahas tentang makanan. Kemarin sudah ya bab makanan halal. Halal itu apa? Diperbolehkan untuk dimakan atau untuk dikonsumsi ya. Yang apa? Yang bermanfaat atau tidak membahayakan bagi pertumbuhan atau kesehatan manusia ya. Sekarang kita sampai jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Untuk hari ini adalah jenis-jenis makanan dan minuman yang halal ya. Pertemuan hari ini tanggal 6 Maret adalah membahas tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang halal ya. Adapun jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah satu ya, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya semua makanan dan minuman boleh ya, dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang mengatakan keharamannya ya. Jadi semua makanan dan semua minuman itu halal kecuali ada dalil atau aturan dari Allah tentang keharamannya ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi, dialah Allah, khalaqalakum, yang menjadikan atau menciptakan, ma fil ardi ya, segala apa yang ada di bumi, jami'an ya, semua untuk manusia ya, atau kamu semua ya, jami'annya. Jelas ya, ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Sekarang hadis ya. Hadis, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan samini wal jibni wal faroi faqala al halalu ma akhalallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata nganahu fahuwa mimma afalakum. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi ya. Terus yang kedua, jenis makanan, semua makanan yang baik
tidak kotor dan tidak menjijikkan ya. Jadi semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Dalam surat Al-Baqarah 168 tadi sudah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dan dari apa yang terdapat di bumi. Nah, disambung lagi ayat 172 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mim thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya, ya Allah, kamu menyembahnya. Disambung lagi surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is wa yuhillu lahumut thayyibati, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ya, jelas ya. Allah menghalalkan apa yang baik. Baik ya kemarin ya, baik bagi kesehatan. Kemarin halal itu halal zatnya, ya halal cara mendapatkannya, ya bagus cara mengolahnya. Yang ketiga, jenis makanan dan minuman yang halal. Semua makanan yang tidak memberi madarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah ya. Jadi semua makanan yang tidak membawa madarat, madarat itu bahaya ya. Tidak membahayakan kesehatan ya. Orang bahaya dalam kesehatan, dan tidak merusak akal, juga tidak merusak akal ya. Akal kui yang bisa untuk merasakannya, pikirannya, akidah kui keyakinannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Wala tulqu bi aidikum, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri, ila tahlukat, ke dalam kebinasaan atau kejelekan, atau yang kita tidak akan beruntung ya. La darara wa la diraron ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. La darara wa la dirara. La darara wa la darara ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jelas ya anak-anak ya. Kita disuruh untuk menjaga diri ya, dengan makan yang baik, halal ya, supaya apa? Menjaga kesehatan, menjaga akal, dan menjaga akhlak serta akidahnya. Jelas ya? Sekarang manfaat
Ya, manfaat makanan dan minuman yang halal ya. Jadi makanan yang halal atau minuman yang halal itu gunanya ya. Allah selalu mengatur atau memberi solusi supaya manusia yang diciptakan lebih sempurna dari makhluk yang lain ya. Kok sempurna Bu? Iya, malaikat manusia diciptakan punya sifat seperti malaikat, taat dan tunduk kepada Allah ya. Seperti binatang, kita berambisi untuk ya kita makan, tidak kalau tidak diatur oleh agama ya seperti binatang makan nanti ngerpundekan cane. Seperti setan, kita kadang-kala marah ya. Seperti tumbuhan, kita tumbuh dari kecil, sekarang sudah siswa MTS kelas 2 ya. Dan manusia masih punya kelebihan lagi ya. Gampang diatur kalau menggunakan iman ya. Manfaatnya 1, mendapat ridho Allah ya. Tadi salah satu dari singkatan takwa, ya. Ya, kita mendapat ridho. Wah, ridho dari Allah. Kita seperti ini, Allah ridho atau tidak? Karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. 2, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif ya, dan terhindar dari akhlak madmumah atau akhlak tercela. Akhlakul karimah atau akhlak mahmudah ya. Kalau makanannya yang halal ya akhlaknya baik, budi pekertinya baik ya. Ya. Karena apa? Dari yang makanan yang tidak haram pasti ingin mengulang kembali. Yang ketiga, manfaat makanan dan minuman yang halal ya, menjadi sumber tenaga energi yang positif ya. Setiap makanan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga ya, yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah. Makanan yang haram pasti akan menjadi tadi karena merusak kesehatan ya, akan malas ya, malas belajar, apalagi malas olahraga, apalagi yang beribadah kepada Allah. Yang 4, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik, thayyib ya, untuk kesehatan tubuh. 5, makanan bisa menjaga akal dari hati seseorang ya. 6, rezeki yang kita peroleh membawa barokah dunia akhirat ya, serta mendapat perlindungan dari Allah. 7, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya ya. Jelas ya anak-anakku, sampai di sini aja ya. Jadi kita manfaat makanan dan minuman yang halal ada 7 ya. Mendapat ridho Allah, menumbuhkan akhlak mahmudah, menjadi sumber tenaga, menjaga kesehatan, menjaga akal dan hati seseorang, rezeki yang diperoleh barokah, dan membawa ketenangan hidup dalam sehari-hari ya. Kamu tolong nanti kalau Bu Guru memberi soal, kamu kerjakan ya. Marilah kita tuh bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.